Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Hidup Selaras dengan Kebenarannya. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu. Senantiasa kami bersyukur atas semua penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa semua ini adalah karena anugerah Tuhan saja. Dan kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati kami dan urapi kami, supaya kami mengerti dengan pengertian yang diperbarui, dan kami senantiasa taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria bernama Gerardo Gamboa. Dia adalah pengemudi taksi di Las Vegas. Suatu ketika, ia menemukan uang senilai 300.000 US dollar di bangku belakang taksinya, dan ia mengembalikannya kepada si pemilik uang itu. Dia berkata, "Saya tidak mengharapkan imbalan. Saya hanya ingin melakukan hal yang benar," kata Gamboa ketika diwawancarai oleh media ternama di Amerika. Dan perusahaan taksi tempatnya bekerja sangat bangga akan kejujuran salah satu drivernya itu. Mereka memberikan penghargaan pada Gamboa, hadiah uang sebesar $1.000 dan makan malam di restoran mewah untuk 2 orang. Gamboa sangat bersyukur atas perhatian perusahaannya itu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk setiap orang percaya dalam menjalani hidup selaras dengan kebenaran Tuhan, agar dapat menjadi teladan dalam berbuat baik. Kita sepatutnya berperilaku jujur dan bersungguh-sungguh dalam mewartakan kabar baik. Firman Tuhan harus diajarkan secara utuh, secara benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita baca Titus pasal 2 ayat 7. "Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu." Saudaraku, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Titus, seorang pemimpin gereja di Kreta, untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Paulus menekankan pentingnya keteladanan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Teladan adalah cara paling efektif untuk mempengaruhi orang lain. Ketika kita hidup dengan baik, orang lain akan melihat dan terinspirasi untuk berbuat baik juga. Sebaliknya, jika kita hidup dengan buruk, maka orang lain akan melihat dan menganggap bahwa hidup Kristen itu buruk. Paulus menyebutkan beberapa contoh perbuatan baik yang harus kita teladani, yaitu yang pertama, jujur. Kejujuran adalah sifat yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan.
Kita harus jujur baik dalam perkataan dan juga dalam perbuatan kita. Yang kedua, bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan hidup kita, termasuk dalam hal beribadah, dalam kita belajar, dalam kita bekerja, dalam kita melayani, dalam bidang apapun, dimanapun kita berada. Kita harus mau bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatunya. Paulus juga mengingatkan agar kita jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita. Hal ini penting, saudaraku, karena pengajaran kita akan menjadi teladan bagi orang lain. Teladan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya penting bagi orang lain, tetapi penting juga bagi diri kita sendiri. Teladan kebenaran Tuhan akan membantu kita untuk kita tumbuh dan berkembang dalam iman. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, perhatikan hidup kita sendiri. Sebelum kita mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu melakukannya sendiri. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali melihat orang-orang yang mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain, tetapi tidak melakukannya sendiri. Misalnya, seorang guru yang mengajarkan tentang pentingnya kejujuran, tetapi ia sendiri seringkali berbohong. Atau ada seorang tua yang mengajarkan tentang pentingnya kasih sayang, tetapi ia sendiri seringkali bersikap kasar kepada anak-anaknya. Tindakan seperti ini tentu saja tidak baik, saudaraku. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan juga ketidakpercayaan di dalam diri orang lain kepada kita. Jika kita ingin mengajarkan hal-hal baik kepada orang lain, kita harus terlebih dahulu mau melakukannya untuk sendiri. Dalam Alkitab, ada banyak contoh tentang pentingnya melakukan hal-hal baik terlebih dahulu sebelum mengajarkannya kepada orang lain. Misalnya, Yesus Kristus sendiri adalah teladan yang sempurna tentang hal-hal ini. Ia mengajarkan tentang pentingnya kasih, pengampunan, dan juga kerendahan hati. Namun, Yesus sendirilah yang pertama kali melakukannya. Ia mengasihi orang-orang yang membencinya, mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya, dan merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita belajar untuk melakukan hal-hal baik terlebih dahulu sebelum kita mengajarkannya kepada orang lain. Dengan demikian, kita dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual. Yang kedua, bersikaplah positif. Orang lain akan lebih mudah terinspirasi oleh orang yang positif dan selalu bersemangat. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudaraku, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi terang dunia dan juga garam dunia. Artinya, kita harus menjadi teladan bagi orang lain, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan.
Salah satu cara untuk menjadi teladan yang baik adalah dengan menjadi orang yang positif, yang selalu bersemangat, yang selalu optimis. Orang yang positif dan selalu bersemangat akan lebih mudah terinspirasi oleh orang lain. Hal ini karena orang-orang tersebut memiliki aura yang menarik dan menyenangkan. Mereka selalu melihat sisi positif dari segala sesuatu, sehingga mereka tampak lebih bahagia, tampak lebih ceria. Orang yang positif dan selalu bersemangat juga akan lebih mudah menularkan semangatnya kepada orang lain. Mereka akan selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada orang lain untuk terus maju dan meraih cita-citanya. Hidupnya terus bertumbuh. Yang ketiga, bersikaplah rendah hati. Jangan sombong atau angkuh, tetapi selalu rendah hati dan mau belajar dari orang lain. Di dalam Alkitab, kita dapat menemukan banyak ayat yang mengajarkan tentang pentingnya kerendahan hati. Misalnya dalam Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari keterbatasan dirinya. Mereka tahu bahwa mereka tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Orang yang rendah hati juga tidak mudah merasa puas dengan pencapaiannya sendiri. Mereka selalu ingin belajar dan berkembang dari orang lain. Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh jika kita memiliki sikap rendah hati. Misalnya, kita akan lebih mudah menjalin hubungan baik dengan orang lain. Kita juga akan lebih mudah menerima kritik dan saran dari orang lain. Selain itu, kita juga akan lebih mudah untuk belajar dan berkembang. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai umat-umat pilihan Allah, kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Kita dapat mewujudkannya antara lain dengan perkataan yang santun dan perilaku yang terpuji. Kita harus berkata dan bertindak dengan jujur dalam segala keadaan, tidak berkompromi demi menguntungkan diri sendiri. Kita harus melakukan setiap ajaran firman Tuhan itu dengan baik dan menularkannya, kebenaran Tuhan itu, kepada semua orang. Meskipun bukan hal yang mudah untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang ini, tetapi jika kita memiliki niat yang tulus dan berdoa kepada Tuhan, maka Roh Kudus pasti akan menolong kita supaya kita diberi kemampuan untuk melakukannya dengan baik. Saudaraku, sesungguhnya kita dipanggil untuk menjadi teladan dalam berbuat baik, berbuat jujur, dan bersungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi teladan sebagai anak-anak Tuhan yang baik bagi orang lain. Dengan demikian, kita dapat menjadi berkat bagi sesama dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami datang ke hadapan-Mu untuk merenungkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi teladan dalam berbuat baik. Tuhan, kami menyadari bahwa menjadi teladan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini membutuhkan suatu komitmen yang kuat dan juga perjuangan yang sungguh-sungguh. Namun kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu, kami dapat menjadi teladan bagi orang lain. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu hidup dalam kebenaran dan keadilan
Engkau saja. Tolonglah kami untuk selalu berbuat baik kepada sesama tanpa memandang siapa mereka. Bantulah kami Tuhan untuk selalu bersikap jujur dan berintegritas. Tuhan, kami juga berdoa agar kami dapat menjadi teladan dalam pengajaran kami. Tolonglah kami untuk selalu menyampaikan firman-Mu dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Tolonglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sehingga orang lain dapat melihat kebenaran firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami percaya bahwa dengan menjadi teladan, maka kami dapat memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa agar orang lain dapat melihat kebaikan-Mu melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu Tuhan melalui renungan hari ini. Dan bawa kami di dalam takut akan Tuhan, dan bawa kami juga dalam perkenanan Tuhan, agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, baik yang sedang beristirahat di rumah ataupun yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat, yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi dan saudara-saudara kami mengalami kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Kami percaya dengan segenap iman kami dan dengan segenap pertobatan kami bahwa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja ada kuasa kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal ketakutan akan masa tua, soal hutang piutang, soal keinginan untuk memiliki anak, dan juga persoalan-persoalan lainnya. Kami percaya jika kami datang dengan segala kerendahan hati dan segala pertobatan kami yang sungguh-sungguh, maka Tuhan turut bekerja dalam hidup kami semua. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan juga penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan persoalannya dengan cara yang baik. Mukjizat terjadi dan saudara-saudara kami dapat dipulihkan hidupnya untuk memiliki hidup yang penuh sukacita. Tuhan nyatakan anugerah berkat kemurahan dalam kehidupan saudara-saudara kami semua. Kami percaya dengan segenap iman kami bahwa Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan, berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Haleluya. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.